Di bulan Ramadan kesempatan emas orang untuk mendaftarkan dirinya menjadi ahli surga. Dan rangkaian ibadah untuk menuju surga sudah dipandu di bulan Ramadan. Siang harinya kita sibuk berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk yang halal saja. Yang dilarang tetap harus kita patuhi, seperti interaksi biologis antara suami istri di siang hari Ramadan, seperti makan, minum, ini semua hal yang sebenarnya asalnya hukumnya boleh. Tapi di Ramadan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ketakwaan dan kepatuhannya. Maka dia akan diberikan balasan yang maksimal, akan membawa dia ke dalam surga tentunya. Jadi jalan pintas ke surga adalah bulan Ramadan dan juga jalan paling aman untuk selamat dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Qasiman, bertemu lagi pada kesempatan ini. Biasanya kita offline, kadang-kadang juga kita online, dan pada kesempatan ini kajian kita online. Melanjutkan bedah buku yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bahas sudah sekian lama, dan kita sudah berada di bab-bab akhirnya 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah. Dan kita akan membahas pada kesempatan ini insyaallah amalan ke-27 tentang masalah puasa Ramadan. Yang sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar amalan ke-26, masalah sedekah dan juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudaraku seiman, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan nanti menjelang ajal datang atau meninggal dunia nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan, tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saja apapun yang masih tersisa dari hak-hak makhluknya yang belum sempat kita tunaikan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan juga untuk tunaikan, sehingga kita lepas dari hisab pada hari kiamat nanti. Dan juga tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Dan juga Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan masyarakat untuk saling gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat Allah yang besar ini, yaitu kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat para muslimin yang sedang ditimpa musibah dimanapun mereka berada, secara khusus sekarang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Allah menambahkan kesabaran dalam hati mereka, serta Allah berikan pahala yang melimpah bagi mereka, serta juga Allah memberikan kepada mereka kemenangan, negara yang berdaulat, sehingga mereka bisa hidup sama dengan orang-orang yang sudah merdeka tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan jiwa kita di saat Allah izinkan. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk membahas tentang masalah amalan ke-27 ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Insya Allah kita sudah masuk di bulan Rajab, dan setelah Rajab akan ada Sya'ban, dan setelahnya kita akan masuk Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak akan pernah habis ya untuk dibahas keutamaannya, dan tidak akan pernah dilupakan oleh kaum muslimin walaupun dia berjarak setiap setahun sekali saja. Karena memang bulan ini bulan yang sangat mulia, di mana kita bisa mengatakan bulan ini adalah bulan training, bulan pelatihan, peningkatan skill spiritual kita atau keimanan. Bagaimana tidak? Dimanapun kita berada di bulan Ramadan di muka bumi ini, di seluruh penjuru muka bumi ini, selama di sana ada muslim, maka akan sama kita temukan polanya, yaitu mereka berlumba-lumba meningkatkan ketakwaannya kepada Allah,
mereka sangat patuh kepada Allah, bahkan yang belum pernah patuh ya kepada Allah dengan serius maksimal, di Ramadan kita akan temukan mereka sangat serius. Ya. Kenapa tidak? Karena sementara lingkungannya semuanya membawa kepada arah itu. Semua orang akan berpikir dan berusaha untuk lebih bertakwa kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang di sekitar kita akan temukan umumnya. Mereka belum membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka membuka puasakan orang, mereka bersedekah, ya. Mereka mendirikan sholat malam, dan berbagai macam kegiatan yang sudah tidak asing bagi kita kaum muslimin dikerjakan di bulan Ramadan. Bahkan kita berlumba-lumba dan bersaing dalam mengerjakan ibadah tersebut. Dan juga tentunya dari sisi lain kita berlumba-lumba dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pintu-pintu dosa umumnya ya tertutup di bulan Ramadan. Dan siapapun mungkin di luar Ramadan yang biasa mengerjakan dosa, mereka pun akan terbawa dengan situasi dan kondisi pada saat itu untuk mengerem diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka keadaan, ya, situasi yang membuat mereka mengerem diri dari dosa. Kalaupun mereka kerjakan, maka mereka pun sebenarnya terbebani dengan perbuatan dosa tersebut karena memang lingkungannya sedang tidak mendukung. Beda dengan kalau di luar Ramadan. Dan bulan Ramadan ini kata sebagian ulama, kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal dan diberikan kesempatan pilihan untuk hidup lagi, satu hari saja, maka mereka pasti akan memilih satu hari dari bulan Ramadan. Begitu juga teman-teman sekalian, para kaum salafus salih dulu, mereka selepas Idul Fitri, 6 bulan berturut-turut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menerima amalan yang sudah mereka kerjakan bulan Ramadan. Dan sisa 5 bulan lagi ke depan sampai menjelang Ramadan, mereka terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan di bulan Ramadan. Karena mulianya bulan Ramadan ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan amal soleh, dan kita mengikuti training pelaksanaan ibadah terbaik yang paling besar pahalanya, itu ibadah puasa, yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang tidak boleh orang memungkirinya. Kalau ada seorang muslim memungkiri puasa Ramadan, maka bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sengaja puasa tanpa udzur, tidak puasa tanpa udzur, maka akan kena hukuman, ya, dosa besar. Oleh karena itu, ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti tentunya bagi orang yang walaupun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Apalagi kalau dasarnya orang itu ya sudah penuh hatinya dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini penulis mengangkat sebuah hadis yang sangat masyhur berhubungan dengan masalah tema kita, karena di sini kan 35 amalan pelebur dosa, ya. Jadi dosa-dosa itu bisa dibersihkan dengan amalan-amalan ini. Setelah kita bahas yang lalu 26 sedekah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu sudah panjang lebar kita jelaskan bahasan itu. Nah, kesempatan sekarang kita membahas tentang bulan yang akan datang, kurang lebih 1,5 bulan dari sekarang. Ya, kita akan masuk ke bulan yang mulia, yang kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena 2, keimanan, yakin ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ihtisab, mengejar pahalanya, ingin meraih balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Poin ini teman-teman sekalian adalah poin yang sangat luar biasa, di mana kita bisa melihat ya, kalau orang yang disampaikan umurnya, dan semoga kita termasuk ya, di antara kaum muslimin yang terus Allah berikan Ramadan yang banyak ke depan, maksimal sampai kita meninggal nanti, kita juga akan mendapatkan maksimal balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meraih bulan Ramadan ini berarti orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diberikan kesempatan mereka untuk melipat gandakan pahalanya dan membersihkan dosa-dosanya. Asal dia fahami baik-baik hadis yang baru saja kita bacakan. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Asal dia
betul-betul karena keimanan, artinya dia akan mengerjakan ini karena perintah Allah dan terus dia menjaga kualitas puasanya dan ibadahnya selama 1 bulan penuh, maka akan mendapatkan keutamaan pembersihan dosa-dosa. Kata penulis, yang dimaksud dengan tanda kutip karena iman adalah mempercayai keutamaan puasa. Sedang yang dimaksud dengan ihtisaba, tanda kutip, ya adalah hanya menginginkan Allah saja tanpa riya dengan amalnya. Jadi di sini penulis hanya mengangkat sebuah hadis saja yang dijadikan sebagai motivasi untuk mendapatkan pengampunan dosa selama Ramadan. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam membahas tentang bulan Ramadan. Ada apa sebenarnya dengan bulan Ramadan ini? Ya, sampai akhirnya dia menjadi target setiap orang-orang beriman, dan tadi saya katakan kalau ada orang yang mati saja, kemudian dihidupkan kembali, lalu diberikan pilihan kira-kira dalam sepanjang tahun 365 hari, ya, dia diberikan pilihan 1 hari untuk hidup lagi sehingga dia bisa menambah amal solehnya, maka dia akan memilih Ramadan. Terlebih juga tadi para salafus saleh terus berdoa 6 bulan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, agar diterima amal-amal yang mereka sudah kerjakan ya, selama Ramadan. Ini tentunya amal-amal kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, ya, sepanjang tahun. Tapi Ramadan mereka khususkan doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus lagi, ya, juga tentunya 5 bulan ke depan setelah 6 bulan berlalu dari Idul Fitri, mereka terus saja memohon agar Allah sampaikan di bulan Ramadan itu. Ini kan berarti punya keutamaan yang luar biasa sampai punya melahirkan dan mendatangkan perhatian khusus para orang-orang yang sudah memahami keutamaan bulan ini. Kita akan mulai teman-teman sekalian, ada apa sebenarnya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah bulan memang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kitab yang penuh dengan petunjuk untuk umat manusia, yaitu Al-Qur'an. Dan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang bulan ini punya keutamaan. Allah Subhanahu wa taala bisa pilih bulan mana saja untuk diturunkan Al-Qur'an. Tetapi bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedudukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang masyhur, surah nomor 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir Al-Baqarah 185 ini. Dia mengatakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan, yaitu dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dan dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pada bulan Ramadan juga Allah menurunkan kitab ilahiyah lainnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, berarti dari statement Ibnu Katsir rahimahullah kita dapat tambahan informasi. Selain Al-Quran, ternyata kitab-kitab lain pun itu diturunkan di bulan Ramadan. Berarti memang Allah SWT memilih secara khusus. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz, Al-Quran kan turun selama 23 tahun. Dia turunnya bertahap. Tidak sekaligus turun langsung 30 juz dan 114 surah, 6.000 sekian ayat. Maka jawabannya benar. Di sini awal turunnya Al-Quran sebagai bentuk kedudukan dan kemuliaan bulan Ramadan, maka Allah pilih awal turunnya bulan atau di bulan ini, sehingga akhirnya selebihnya hanya ya lanjutan daripada awal turunnya Al-Quran tersebut. Di bulan Ramadan semua ya, syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam beberapa riwayat syaitan-syaitan yang jahat yang suka menyesatkan manusia, dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Serta sebaliknya, pintu-pintu surga dibuka semuanya. Apa maknanya ini? Maknanya khusus di bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Musuh bebuyutan manusia yang selalu ya mau manusia itu sesat,
menyimpang dari Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu bermaksiat, tidak taubat, supaya nanti ujung-ujungnya mendapatkan kesengsaraan dunia dan juga kecelakaan dan masuk neraka di akhirat sana wa na'udzubillah. Syaitan dia berusaha untuk menyesatkan manusia. Khusus di bulan Ramadan dan bulan lain tidak memiliki keutamaan ini, dibelenggu semua syaitan-syaitan tersebut. Ya, ditutup mereka. Diikat, dibelenggu itu berarti lehernya terikat, kedua tangannya terikat, dan kedua kakinya terikat. Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian, ini sering kami kasih contoh, kalau seandainya kita sedang akan lomba lari dengan rival kita, lawan kita. Kemudian lawan kita ini dibelenggu. Kakinya dirantai, tangannya dirantai, lehernya dirantai. Musuh Anda. Maka yakin teman-teman sekalian di saat itu Anda berjalan santai saja, tetap saja Anda akan menang. Tidak usah lari. Karena musuhnya diikat. Kan begitu. Apa maknanya ini teman-teman sekalian? Maknanya kita selama ini selain Ramadan seringkali ada setiap hari, setiap saat bisikan syaitan untuk melakukan pelanggaran agama. Atau lalai dari kewajiban yang diperintahkan dalam agama. Ya, supaya mengurangi kadar pahala. Kalau kita tidak bisa terjerumus dalam pelanggaran agama. Maka di bulan Ramadan mereka nggak leluasa menggoda seperti itu. Mereka lagi dibelenggu. Beruntunglah orang yang memang dari sebelum Ramadan, 11 bulan, mereka terus aktif. Dari ibadah ke ibadah yang lain, dari ilmu ke ilmu yang lain, dari taubat ke taubat yang lain. Maka di bulan Ramadan, bukan lagi seperti orang yang baru mau start, ya, untuk memulai larinya. Tapi mereka sudah lari dari awal. Maka orang seperti ini udah pasti akan menang, mengalahkan syaitan. Karena di bulan Ramadan, dia tambah, di selain Ramadan aja digoda syaitan, dia berhasil mengalahkan syaitan. Apalagi sekarang bulan Ramadan lagi dibelenggu. Dan juga, ya, ini sudah tidak perlu dibahas. Karena memang mereka orang-orang yang luar biasa sepanjang tahun terus menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Orang yang baru mau start saja, diberikan peluang pada saat itu. Semua syaitan yang jahat ini, yang suka menyesatkan manusia dibelenggu. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa, ya, menggoda di luar Ramadan. Ini peluang yang luar biasa. Bagaimana seseorang itu bisa membenahi dirinya, karena orang yang selalu, atau sosok yang selalu mengganggu dia, agar dia terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran. Ibaratnya kalau di kantor ada teman yang suka sekali mengajak kita untuk melanggar peraturan kantor, dia dikeluarkan atau diliburkan. Sama orang yang selalu kalau kita mau kerja, berprestasi, selalu saja digodain sama dia, dilemahkan semangat kita. Makanya orang lagi diliburkan. Di penjara, ya, dihukum, ya, atau dipekerjakan dari rumah lah, sehingga jauh dari kita. Kira-kira akan seperti apa kualitas kerja kita? Saya yakin akan pasti meningkat. Nah, seperti itulah di bulan Ramadan. Ya, kalau Anda mengatakan, memang kenapa sih Ustaz, syaitan itu selalu mau menyesatkan manusia? Nah, itu yang diikrarkan oleh iblis dan Allah buka buat kita walaupun kita tidak hadir di saat itu. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar semua malaikat yang ada di langit sujud kepada Adam, bukan karena Adamnya tapi bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis waktu itu ingin mengkandidatkan diri menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Tapi dia kaget pada saat Allah berfirman kepada para malaikat dan dia pun mendengar itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan sebentar lagi pemimpin yang akan memimpin di muka bumi. Maka berarti pintu untuk dia menjadi pemimpin di bumi sudah tidak bisa. Tertutup. Maka karena itu pada saat Allah suruh sujud dia tidak mau. Dan waktu Allah tanya, apa yang menahanmu untuk kau sujud kepada apa yang telah aku perintahkan dan aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis mengatakan, aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka Allah sudah tahu sebenarnya tujuannya dia bukan karena api lebih baik dari tanah, tapi memang tujuannya membangkang dan sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum dia. Dan dia di saat dihukum, dia sudah tahu dia akan masuk neraka, maka dia mengatakan, izinkan aku agar umurku panjang sampai nanti akhir kehidupan dunia, maksudnya hari kiamat, dan aku pasti akan menyesatkan orang ini dan keturunannya. Nah, berarti memang dia sudah berikrar dan Allah mengizinkan dia untuk itu sebagai bentuk ujian buat kita. Berarti kan memang
syaitan tidak akan pernah berhenti untuk terus menggoda dan menyesatkan kita. Nah, di bulan Ramadan mereka dibelenggu. Mulia sekali bulan ini sehingga kita dengan leluasa melakukan ibadah lebih ringan buat kita untuk mengerjakan, karena memang dasarnya kitanya sendiri ya aman dari godaan dia. Kemudian juga di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi maksudnya tidak ada orang yang akan dimasukkan ke neraka karena diberikan kesempatan bertobat. Dan pintu-pintu surga dibuka, maksudnya pendaftaran untuk masuk ke dalam surga dibuka. Ya, pendaftaran untuk masuk ke dalam surga dibuka. Nah, jadi seperti ibaratnya kalau satu perusahaan, ini kita cuma kasih perumpamaan tanda kutip supaya mudah difahami saja. Kalau satu perusahaan mengatakan mulai tanggal 1 Januari sampai akhir Januari, khusus ini dibuka pendaftaran bagi orang yang mau jadi staff di situ misalnya. Maka orang yang mendaftar mengikuti syarat-syaratnya di bulan Januari, kemungkinan besar diterima jadi pegawai itu sangat terbuka. Persentasenya bisa di atas 90%. Ya. Atau bisa dikatakan dia akan diterima. Dibandingkan nanti dia datang bulan Februari, mungkin dia bisa diterima, mungkin juga tidak. Nah, ini rasionalnya saja. Berarti di bulan Ramadan kesempatan emas orang untuk mendaftarkan dirinya menjadi ahli surga. Dan rangkaian ibadah untuk menuju surga sudah dipandu di bulan Ramadan. Siang harinya kita sibuk berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk yang halal saja. Yang dilarang tetap harus kita patuhi, seperti interaksi biologis antara suami istri di siang hari Ramadan, seperti makan, minum, ini semua hal yang sebenarnya asalnya hukumnya boleh. Tapi di Ramadan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ketakwaan dan kepatuhannya. Maka dia akan diberikan balasan yang maksimal, akan membawa dia ke dalam surga tentunya. Jadi jalan pintas ke surga adalah bulan Ramadan dan juga jalan paling aman untuk selamat dari api neraka. Nah, ketiga hal ini digabungkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur beliau, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan maka semua pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahim atau abwabun nar, ditutuplah semua pintu-pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan dibelenggulah semua syaitan-syaitan. Dibelenggu semua syaitan-syaitan. Al-Qadhi Iyad berkata rahimahullah, hadis ini dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tutupnya pintu neraka dan belenggunya syaitan-syaitan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan Ramadan tersebut. Juga bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan-kebaikan daripada melakukan hal yang berbau maksiat. Inilah sebab mereka dapat masuk surga dan pintunya. Sedangkan tutupnya pintu neraka dan terbelenggunya syaitan ini akan mengakibatkan seseorang mudah menjauhi pelanggaran-pelanggaran agama. Ya, jadi memang jelas sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan termasuk salah satu bulan mustajab doa atau diterimanya doa seseorang. Sebagaimana dan sekaligus juga tentunya bulan pembebasan dari api neraka. Diijabahnya doa dan pembebasan dari api neraka. Kalau kita susun keutamaan bulan Ramadan ini, maka ini adalah poin yang ketiga dari tadi awal kita sebutkan ya. Jadi pertama bulan permulaan turunnya Al-Quran, kemudian yang kedua tadi ya adalah bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan. Yang ketiga bulan Ramadan salah satu bulan yang dikabulkannya doa dan juga ya dibebaskan dari api neraka atau pembebasan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki setiap harinya orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu atau fayastajibu lahu. Dan sesungguhnya di bulan Ramadan itu setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan yang luar biasa ya. Bagaimana digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara
seseorang di bulan Ramadan akan dibebaskan dari api neraka, ya, dihapus namanya dari menjadi penghuni neraka, berarti dia akan masuk surga. Dan apapun yang dia sampaikan dalam bentuk doa diijabah. Karena memang ada hadis yang lain memang disebutkan oleh Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. As-saimi hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia buka puasa. Puasa sunnah atau puasa wajib. Dan Ramadan selama 1 bulan kita selalu puasa tentunya. Kemudian wal imamul adil, mimpin yang adil, wa da'watul mazlum, dan dakwanya atau doanya orang yang terzalimi. Ya. Hadis tadi yang kita sebutkan tentang masalah diriwayatkan Bukhari Muslim, ya, tentang diikatnya, dibukanya pintu surga, tutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan, ya. Kemudian juga yang baru saja kita sebutkan hadis Al-Bazzar, dan hadis ini dinyatakan hadis yang sahih, ya. Dinukil juga oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid tentunya, ya. Dan hadis ini sangat mulia tentunya, dan hadis tentang diterimanya doa atau tidak ditolaknya doa orang yang puasa, itu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Bagaimana dia memang akan memberikan banyak sekali manfaat, ya. Kemudian di bulan Ramadan juga kita tahu ada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Ya, ini tidak asing lagi, nanti akan ada bahasan 2 bab setelah ini khusus tentang masalah keutamaan Lailatul Qadar. Nanti akan kita bahas tentang Lailatul Qadar panjang lebar insyaallah secara khusus, dan juga ciri-cirinya, amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada saat itu, dan bagaimana kiat-kiat untuk meraihnya. Baik, kita akan coba menyebutkan untuk melanjutkan teman-teman sekalian. Jadi keutamaan yang keempat, dia ada malam Lailatul Qadar, ya, yang Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan, akan ada penjelasan lebih panjang lebar nanti. Kemudian yang kelima, bulan yang diperintahkan untuk berpuasa secara khusus dan diwajibkan puasa. Sementara puasa sendiri itu punya banyak sekali keutamaan dalam Islam, ya. Puasa ini teman-teman sekalian akan membawa, kalau sering dikerjakan, ya, akan membawa kita pada level ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah yang tertinggi. Karena tidak mudah orang untuk mau berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dari azan subuh sampai azan azan maghrib, maaf. Kita tidak usah bicara Ramadan yang wajib. Hari-hari sunnah saja, orang kadang-kadang masih malas untuk mengerjakannya, ya. Padahal sebenarnya dia punya keutamaan secara khusus, gitu, ya. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, orang kalau rutin puasa sunnah ataupun wajib, itu akan membawa dia pada level ketakwaan tertinggi, atau, ya, Allah akan bawa dan hantar dia ke level kepatuhan kepada Allah yang tertinggi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diperintahkan dibuatkan program puasa untuk kalian sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai level terbaik, tertinggi dari ketakwaan. Dan kita tahu teman-teman sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah ini luar biasa, memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau kita sudah sampai pada level ketakwaan, maka kita akan sampai pada poin yang luar biasa dari agama kita ini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, bisa kita bahasakan sebenarnya puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan keutamaan orang yang bertakwa. Ada Allah gabungkan di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat berturut-turut, semuanya ini teman-teman sekalian berisikan, ya, keutamaan tentang takwa itu sendiri. Jadi Allah sebutkan di ayat 2-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi apapun yang kita butuhkan, dari jalan keluar, ya, dari sebuah permasalahan akan kita dapatkan dengan, ya, ketakwaan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan
yang ke ayat 4 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra." Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ayat 5-nya, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan maafkan kesalahannya dan melipat gandakan balasannya. Ya. Dan sekian banyak tentu keutamaan masalah takwa. Kalau kita bahas ini tema sendiri khusus ya. Tetapi yang jelas bulan Ramadan puasa ini akan menyampaikan kita pada level terbaik dari ketakwaan itu sendiri. Kemudian juga orang yang berpuasa ini sendiri, puasa yang dikerjakan karena Ramadan ibadah intinya adalah puasa selama sebulan penuh, itu akan menjadi penyelamat dari api neraka. Banyak sekali hadis yang membahas masalah ini, antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Dalam beberapa riwayat lain, perisai yang sangat kokoh seperti perisai seseorang kalian di saat berperang menangkis serangan musuh. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Dan kata Nabi SAW juga bagi orang yang puasa, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhuhu 'anil nari 70 kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari saja, sunnah ataupun wajib ya, di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka, menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Berarti kan luar biasa nih. Ada training khusus ya, tentang masalah puasa ini. Ya. Jadi orang pun subhanallah sepanjang tahun yang tidak pernah puasa, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari puasa ini. Gitu ya. Kemudian juga puasa itu sendiri teman-teman sekalian bisa menolong orang yang melaksanakan puasa itu di hari kiamat nanti. Menyelamatkan dia. Sebagaimana Nabi SAW gabungkan antara puasa dengan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "As-siyam wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah." Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu, atau puasa dengan Al-Quran, keduanya akan menolong ya, pembacanya, pelaksananya, atau menolong seorang hamba yang berpuasa dan juga membaca Quran pada hari kiamat nanti. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar wasyaffi'ni fi. Maka puasa akan berbicara nanti pada hari kiamat. Bagaimana? Allahu a'lam. Itu Allah lebih tahu. Tapi nanti dia akan berbicara pada hari kiamat sambil mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang telah menahan dia dari makanan dan syahwat-syahwatnya di siang hari. Maka tolonglah dia melalui aku." Maksudnya jadikan aku penyebab dia selamat dari api neraka ataupun dia masuk ke dalam surga. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fi. Kemudian Al-Quran akan mengatakan, "Ya Allah, aku yang telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Dia begadang karena baca Al-Quran dengan sholat malamnya. Maka tolonglah dia melalui aku." Qala fayashfa'an. Ya. Maka, atau fayushaffi'an. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Kemudian, juga kita tahu, sebagaimana puasa yang tadi disebutkan oleh penulis ya, dia akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Dan ini menjadi saksi bahasan kita. Hadis yang sudah kita bacakan. Juga sabda Nabi SAW yang lain. "Fitnatul rajul fi ahlihi wa mali wa waladi." Sungguhnya ada saja ya, yang terjadi maksiat atau fitnah bagi seseorang di keluarganya, di hartanya, di anak-anaknya. Tukaffiruhas salatu wassiyam. Dan itu bisa dibersihkan dengan salat dan puasa. Wassadaqat, dan mengeluarkan sedekah, wal amrum bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kita juga tahu puasa adalah training untuk menahan diri dari syahwat yang haram maksudnya ya. Karena di bulan Ramadan kita dilatih, sedangkan yang halal saja, suami istri halal melakukan interaksi biologis, itu tetap dilarang selama puasa. Bagaimana dengan yang haram? Maka secara otomatis jauh lebih akan dijauhi tentunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan kalau puasa itu, kalau orang biasa training dirinya, melakukan puasa dan Ramadan itu wajib bukan pilihan. Selama sebulan penuh, maka akan membuat dia ya, tertahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga yang masyhur, "Ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, wa nistata' minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, siap menjadi suami, siap menjadi istri, siap menjadi ayah, siap menjadi ibu,
maka dia harusnya menikah. Fa innu aghaddu lil basar, karena akan menjaga kemuliaan mata dari melihat yang haram, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemuliaan kemaluan juga. Ya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang belum mampu, maka dia harusnya puasa, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Allah siapkan bagi orang yang puasa khusus pintu gerbang di surga, namanya pintu Ar-Rayyan atau pintu puasa. Di situ nanti di dalam pintu gerbang kalau kita masuk, insya Allah kita termasuk masuk di dalamnya. Di dalamnya banyak sekali istana-istana yang mewah yang disiapkan. Maka pada saat itu ya orang-orang yang puasa akan masuk, dan selain mereka tidak akan masuk dari pintu ini atau tidak akan merasakan fasilitas yang akan didapatkan di sana. Perlu teman-teman ketahui, di surga itu semua ibadah-ibadah itu umumnya punya pintu-pintu gerbang. Sholat punya pintu gerbang, puasa punya pintu gerbang, sedekah punya pintu gerbang, jihad punya pintu gerbang. Artinya pintu gerbang ini di dalamnya ada kem-kem istana, di mana kita, seorang ahli surga insya Allah, kita bisa memiliki istana di semua kem-kem itu. Asal kita kerjakan semua ibadah. Nah khusus puasa dinamakan pintu Ar-Rayyan. Waktu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya nanti orang yang puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, orang jihad akan dipanggil dari pintu jihad, orang yang sholat dari pintu sholat. Maka semua akan dapatkan istana di situ. Abu Bakar mengatakan, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya di semua pintu istana ini, pintu surga ini, dari setiap ibadah, dia punya istana di dalam, ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu, kata Nabi SAW, iya, termasuk kamu salah satunya. Dan semoga kita bersama dengan Abu Bakar insya Allah. Allahumma amin, kita dipanggil dari semua pintu tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sungguh di surga ada pintu dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang puasa khusus saja mereka yang boleh masuk dari pintu gerbang itu. Yuqalu aina as-sha'imun, akan dikatakan nanti pada hari kiamat oleh para malaikat, mana orang-orang yang rutin kerjakan puasa selama di dunia? Fayakumun, maka mereka pun berdiri. Otomatis mereka berdiri. Tidak bisa di saat itu orang berbohong, dia tidak puasa lalu dia bisa berdiri, tidak bisa. Allah hanya mengizinkan orang yang ya puasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka pun masuk dan tidak ada selain mereka yang masuk dari pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq, kalau mereka sudah masuk maka ditutup pintu gerbang itu. Walam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk di situ. Dalam hadis yang lain, fil jannati thamaniyatu abwab. Kata Nabi SAW, di surga ada 8 pintu gerbang utama. Fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imun. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa saja. Orang yang puasa saja. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dari puasa itu sendiri. Dan ini masuk dalam keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang keenam yang kita bisa tambahkan adalah sedekah yang Anda kerjakan atau umumnya ibadah. Itu yang paling afdal di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan, yang paling besar pahalanya yang dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketujuh, bulan yang dimana kita bisa melipat gandakan pahala-pahala kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh dengan berkah, di mana Allah lipat gandakan amal saleh pada saat itu. Mohon maaf. Jadi dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya, dan kita juga bisa, teman-teman sekalian, meraih pelipat gandaan pahala yang maksimal dengan cara selalu sibuk mengurus orang-orang yang puasa ini. Karena kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairin yanqus min ujurihim syai'a. Mereka akan, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi memang kita bisa, teman-teman sekalian, di bulan Ramadan memiliki 30 hari pahala puasa. Tapi kalau kita tanyakan, apakah Anda mau mendapatkan pahala 30 hari yang lainnya tambahan? Berarti seakan-akan Anda punya 60 hari pahala puasa. Atau apakah Anda mau dilipat gandakan lagi, tambah lagi 30 hari berarti 90 hari?
atau 120 hari, atau 150 hari. Intinya sebenarnya kelipat gandaan daripada 30 hari yang Anda puasa itu. Tentu saya yakin orang yang berakal, atau orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, pasti jawabannya mau. Pasti jawabannya mau. Tidak mungkin mereka tidak mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuka puasakan orang lain. Nabi SAW pada saat memotivasi para sahabat mengatakan, ya, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan. Maka sempat ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang lain. Karena yang digambarkan atau tergambarkan di pikiran sahabat yang bertanya ini radhiyallahu anhu, dan di sini tidak disebutkan namanya. Cuma dikatakan seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang lain, gitu kan? Maka beliau mengatakan pahala ini akan didapatkan bagi seseorang yang membuka puasakan orang dengan sebutir kurma, dengan seteguk air, atau susu yang dicampur dengan air. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa memberikan pahala buka puasa kepada orang lain. Ya. Kalaupun Anda sangat miskin, Anda sangat susah, biasanya orang amannya di Ramadan buka puasa di masjid. Karena orang berlumba-lumba memberikan makanan ke masjid. Kita tinggal datang di masjid mana saja, kita akan bisa buka puasa setiap saat. Maka minimal sekali Anda masuk ke masjid dan membantu marbot masjid misalnya, untuk menyiapkan buka puasa. Misalnya membagikan airnya, membagikan kurmahnya, kue-kuenya, dan segala macam misalnya. Anda terlibat sebagai panitia atau orang yang partisipasi saja. Kalaupun Anda tidak mau ini, maka ada cara yang paling sederhana yang sering kami sampaikan untuk menjadi motivasi di bulan Ramadan. Minimal di saat Anda duduk, Anda tukar saja makanan di depan Anda dengan teman Anda, muslim sebelah Anda yang mau buka puasa juga. Yang mengatakan, ini ya, saya berikan air saya, supaya saya dapat pahala puasa Anda. Mungkin dia juga memberikan air dia, hanya menukar saja. Maka masing-masing saling mendapatkan pahalanya. Dan ini didapatkan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kalau Anda mengatakan, kan juga bisa didapatkan Ustaz selain Ramadan. Betul, tapi yang Anda dapatkan hanya pahala buka puasa sunnah selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Anda dapat pahala puasa wajib yang Anda sendiri tidak bisa mengerjakan lebih daripada 1 bulan. Anda pribadi tidak boleh dalam hukum agama puasa 31 hari misalnya. Atau 32 hari, walaupun Anda mau. Ada batasannya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal muta'addi, amal yang bisa berlipat-lipat ganda pahalanya, dengan cara membuka puasakan orang lain. Berapa sih nilai air mineral misalnya? 1 gelas air mineral, mungkin 500 rupiah atau 700 rupiah saja. 1 dus dengan harga 28.000, 30.000, isinya sudah 48 gelas. Artinya kalau Anda ikut bagi di musola atau masjid dekat rumah Anda, maka Anda mendapatkan 48 orang lain yang puasa. Kalau Anda memberikan 1 dus saja dalam 1 hari, 30.000 rupiah, maka Anda akan panen pahala puasanya orang, 48 orang. Kalau di masjid itu 48 orang. Biasanya Ramadan lebih daripada ini. 1 hari 1 dus saja, maka Anda mendapatkan pahala yang berlipat di situ. Berarti selama 1 bulan Anda akan mendapatkan pahala berlipat. Pahala berlipat. Berarti 1 hari 30.000 rupiah dikali 1 bulan, berarti 30 dus ya. 30.000 kali 30 hari, berarti 900.000 rupiah. Kalau Anda berikan ini, Anda akan mendapatkan nanti di akhir Ramadan, ya, pahala 49 puasa. Ya. Anda sendiri 30 hari, plus setiap orang yang minum 1 gelas air Anda setiap hari, 48 gelas tadi kalau 1 dus 30.000 rupiah, kali 1 bulan. Berapa banyak pahala Anda panen? Ini kalau Anda cuma berbagi 1 dus. Bagaimana kalau Anda berbagi 10 dus, 50 dus, 100 dus? Itu kan banyak sekali pahala yang bisa dipanen. Dan ini keutamaan yang luar biasa, yang hanya bisa didapatkan maksimal di bulan Ramadan, khusus untuk puasa wajib. Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, tapi kan ada juga di luar Ramadan orang yang bayar utang lalu saya buka puasa kan. Iya, tapi sedikit sekali. Kalau di bulan Ramadan, semua masjid Anda datang, orang sedang puasa wajib. Semua keluarga muslim yang Anda kirimkan makanan untuk buka puasa, mereka sedang puasa wajib. Nah, seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam. Dan kedepannya nanti, mungkin menjelang Ramadan atau di saat Ramadan, kita juga akan kembali mengingatkan dan merefresh lagi ya, memfreshkan kembali pengingatan kita tentang masalah
Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan kita di Ramadan yang akan datang ini insyaallah, dan Ramadan yang banyak ke depannya maksimal Allah berikan kepada kita dengan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, amal-amal saleh yang sempurna, dan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami mengajak Anda mendukung channel dakwah kami ini di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada acara ceramah kami yang baru atau program-program yang baru. Bagi teman-teman juga di Instagram, di Facebook, di TikTok, dengan follow, dengan share, atau mungkin ada cara-cara yang dipandukan oleh setiap medsos yang Anda aktif setiap hari di sana. Dan sebarluaskan ceramah ini agar Anda ikut andil bersama kami hanya dengan bermodalkan jari Anda untuk Anda mengajak dan meng-share kepada orang-orang lain. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, Anda memberikan komen-komen positif dalam ceramah-ceramah ini. Dan jangan lupa, dukung juga channel-channel yang menyampaikan tentang agama Islam, edukasi yang positif, agar Anda juga bisa ikut serta bersama dengan para ulama-ulama dan dai-dai kita dari sisi pahalanya. Kami juga mengajak Anda untuk partisipasi bersama kami di yayasan sosial yang Allah amanahkan di pundak kami, Yayasan Khalid Basalamah. Brandnya adalah Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa datang di medsos, di Instagram, Sedekah Kreatif. Anda akan temukan banyak sekali kegiatan-kegiatan kami di sana yang Anda bisa ikut dan Anda bisa menjadi donatur tetap. Bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan ibadah ke Mekah, haji dan umrah, Anda juga bisa partisipasi bersama kami di travel yang Allah amanahkan, yaitu Uhud Tour. Anda bisa lihat aktivitas kami, jadwal kami, dan Anda bisa kontak customer service kami untuk mendaftar dan menanyakan lebih jauh insya Allah kegiatan-kegiatan dan paket-paket kami. Itu saya teman-teman sekalian. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah tentu dari saya, maka ditinggalkan saja kalau dari saya kesalahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menjadikan sebagai ilmu bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.